711 menyerahkan kepemilikan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Burung bangau berteriak, terbang indah di langit, memperlihatkan penampilan mereka yang elegan. Saat angin bertiup lembut, pepohonan di Gunung Fei He bergoyang pelan. Matahari tinggi di langit, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus ruang rahasia bawah tanah yang gelap dan suram ini. Ruang rahasia bawah tanah itu polos dan sederhana, sekelilingnya adalah dinding batu dan selain ranjang batu di tengahnya, tidak ada apapun. Uap air yang lembab menyelinap ke celah-celah dinding, sementara lumut tumbuh di atasnya. Di ranjang batu, ada tubuh busuk dan hancur dari seorang Master Gu muda peringkat 5, itu adalah Gu Yue Fang Zheng. Untuk mendeteksi lokasi Fang Yuan, berkoordinasi dengan He Feng yang untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal, Fang Zheng dikomplotkan oleh Tuan Bangau Langit dan kehilangan kendali atas bunga iblis darah Gu yang gagal, menyebabkannya kehilangan terlalu banyak darah dan jiwanya berada di ambang kehancuran, saat ia memasuki kondisi tidak sadar yang dalam. Kau ingin menghidupkan kembali Fang Zheng. He Feng yang berada tepat di samping ranjang batu, melihat kutu penetas roh yang mengambang di depannya. Guru Fang Zheng berada di dalam kutu yang menetaskan roh, jiwa Tuan Bangau Langit. Pada saat ini, suara tegas terdengar dari dalam kutu, "Ya Tuan, saya bersedia melepaskan kesempatan merasuki ini, tolong selamatkan Fang Zheng sebagai gantinya." He Feng yang mengalihkan pandangannya ke arah Fang Zheng yang pingsan, berkata dengan lembut, "Luka-luka di tubuhnya mungkin tampak mengerikan, tetapi itu bukan masalah besar, bahkan tanpa bantuan saya, Sekte memiliki banyak cara untuk menyembuhkannya. Masalahnya adalah jiwanya. Dia melakukan indera darah dengan paksa kali ini, itu menyebabkan beban besar pada jiwanya hanya selangkah lagi dari kehancuran. Sebenarnya, situasi saat ini paling cocok bagimu untuk merasuki tubuhnya. Tubuh ini memiliki bakat tingkat A dan bukaan peringkat 5, jiwanya sangat lemah jadi jika kamu menjalani kerasukan sekarang, kamu akan memenangkan kontes antar jiwa tanpa diragukan lagi. Bukankah tujuanmu merasuki selama ini?" Tuan Bangau Langit tertawa getir. Sejak dia menggunakan cara itu untuk menyakiti Fang Zheng, Lord Skycrane terus mengingat penampilan Fang Zheng dan semua kenangan tentang pengalaman mereka berkelebat di benaknya. Kemurnian Fang Zheng, pengejarannya terhadap keadilan, mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda. Keinginan Fang Zheng untuk membalas dendam sangat mirip dengan pengalamannya sendiri. Rencana awal bawahan adalah untuk memiliki Fang Zheng. Tapi, sekarang di hatiku, aku merasa bersalah dan enggan. Menurut logika, dia memiliki garis keturunan dari generasi pertama Gu Yue, tetapi dia telah memanggilku Tuan dan mempercayaiku, dia tidak pernah berpikir aku akan menyakitinya. Dia percaya pada keadilan, sama seperti aku di masa lalu. Jika aku membunuhnya dan berhasil memilikinya, aku harus hidup dalam cangkangnya di masa depan, bagaimana aku akan menghadapi diriku sendiri. Tuan Bangau Langit mendesah. He Feng yang terdiam beberapa saat, sebelum dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi Fang Zheng. Cahaya hijau yang lembut seperti air menetes dari telapak tangan He Feng yang menyebar ke seluruh tubuh Fang Zheng. Kemanapun cahaya hijau itu mencapai, daging dan bekas lukanya yang bengkak sembuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Setelah beberapa napas waktu, tubuh Fang Zheng pulih sepenuhnya, napasnya rileks, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Aku telah menyembuhkan tubuh fisiknya, dan menstabilkan jiwanya. Sebagai hadiah karena telah menjadi bawahanku, aku akan memberimu kesempatan lagi, Bangau Langit. Kau tidak perlu menyerah pada kesempatan untuk merasuki, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya, pikirkan dengan saksama. Kata He Feng Yang, Tuan. He Feng yang menarik tangannya, teknik merasuki yang kita miliki belum lengkap, itu berasal dari dataran utara. Saat ini, Tuan tua sekte kita, Ken Yang, telah mengikuti Feng Jiuge ke dataran utara, dia telah diberi beberapa misi dari sekte kepadanya. Salah satunya adalah mengumpulkan lebih banyak informasi dan meningkatkan teknik merasuki. Ketika dia kembali ke sekte, Bangau Langit, kau akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil merasuki. Pada saat itu, kau pasti sudah merenungkannya dengan saksama, berikan aku jawabannya. Tuan, tanpa menunggu Tuan Bangau Langit selesai berbicara, He Feng yang melambaikan lengan bajunya dan sosoknya menghilang. Tanah yang diberkati Hu Immortal, di sebuah gua bawah tanah. Lingkaran cahaya kebijaksanaan yang bersinar dalam berbagai warna menyinari wajah Fang Yuan. Alis Fang Yuan bertaut erat, ekspresinya muram dan tidak yakin. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya,
memuntahkan seteguk darah zombie hijau. Pada saat yang sama, keinginan gembira yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya runtuh dan hancur. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan terluka karena menggunakan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan melangkah keluar dari cahaya kebijaksanaan, menemukan jamur di dekatnya dan duduk di atasnya seperti bangku. Dia mengulurkan satu lengan untuk menyeka darah zombie di sekitar mulutnya, saat dia memeriksa pikirannya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Pikirannya bergetar, pikiran hancur dengan sendirinya saat mereka diciptakan. Batas-batas pikirannya di sekitarnya retak ringan, ini adalah reaksi balik karena pemikiran Fang Yuan yang kuat. Pada saat ini, selama Fang Yuan memiliki pikiran, rasa sakit yang hebat akan menyerang pikirannya. Dia menutup matanya dan menghentikan semua pikirannya, dia seperti patung batu tanpa gerakan apapun. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya, memeriksa pikirannya lagi. Getaran telah berhenti di benaknya, tetapi batas-batasnya masih memiliki retakan yang tersisa. Kecepatan generasi pikirannya lebih lambat dari sebelumnya, tetapi mereka tidak akan runtuh saat diciptakan. Dengan kata lain, Fang Yuan bisa berpikir lagi. Cedera ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang berharga. Fang Yuan belajar banyak hal darinya. Deduksi jalur kebijaksanaan juga memiliki risiko, seseorang bisa terluka. Sama seperti jalur kekuatan, terlalu memaksakan diri akan menyebabkan mereka menarik otot-otot mereka, dan tendon mereka bahkan bisa patah. Kali ini, aku mencoba menyimpulkan pertanyaan sulit tentang jalur bintang. Aku menggunakan sejumlah besar keinginan gembira dan inspirasi tak terbatas dari cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Itu melampaui batas dan tingkat ketahanan pikiranku, jadi aku terluka. Petik 2. Kupikir aku bisa menggunakan kekuatanku kebijaksanaan untuk menyimpulkan resep Gu Tunas Bintang. Namun, sekarang tampaknya fondasi jalur bintangku terlalu rendah. Inspirasi tak terbatas dapat memberiku kemungkinan dan arah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku harus menyimpulkan setiap kemungkinan. Pada saat yang sama, selama proses deduksi, lebih banyak pilihan akan dihasilkan. Gu Tunas Bintang adalah cacing Gu ciptaan Star-Lord Wan Xiang sendiri. Menggunakan sejumlah besar Gu hujan bintang, sejumlah kecil Gu angin musim semi, serta banyak cacing Gu lainnya, seseorang dapat menyusun jurus pamungkas, hujan bintang musim semi. Efek hujan bintang musim semi adalah meningkatkan laju pertumbuhan tanaman. Fang Yuan menggunakannya berkali-kali untuk menyuburkan rumput pecahan bintangnya. Namun, Gu Starshoot adalah Gu yang dapat dikonsumsi. Saat ini, ia hanya dapat membelinya dari Star-Lord Wan Xiang. Star-Lord Wan Xiang meraup untung besar dari Gu ini. Fang Yuan ingin menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk merekayasa ulang resep Gu Starshoot, tetapi ia tidak berhasil. Ia bahkan terluka. Meskipun Gu Starshoot adalah Gu biasa, resepnya telah dirusak oleh Star-Lord Wan Xiang. Resepnya sangat sulit untuk diolah kembali. Jika alam jalur bintangku tidak mencapai level master, akan sulit untuk berhasil. Fang Yuan menyadari sesuatu. Alam jalur bintang, level master, yang merupakan fondasi dalam jalur bintang, dapat mengurangi kemungkinan saat menjalani deduksi. Itu dapat membantu Fang Yuan mencapai jawaban yang benar lebih cepat. Fang Yuan membuat perkiraan berdasarkan tingkat kesulitannya. Jika resep Gu Starshoot Reverse Refined membutuhkan pencapaian level Master Star Path, maka meneliti resep Gu yang sama sekali baru untuk menciptakan Gu Starlight Firefly akan lebih sulit lagi. Kemungkinan besar, ranah Grandmaster Star Path diperlukan. Sedangkan untuk memodifikasi warisan Star Path milik Dou Min Jun dan menciptakan cacing Gu Star Path yang sama sekali baru, untuk memperkuat efek menyerang, bertahan, bergerak, dan menyembuhkan cacing Gu Star Path, itu akan lebih sulit lagi. Setidaknya pencapaian ranah Grandmaster Kuaso Grid diperlukan. Gu Starlight Firefly merupakan suatu keharusan dalam mengaktifkan Gu Stargate, tidak ada salahnya untuk memilikinya lebih banyak. Namun dalam warisan milik Dou Min Jun, sedikit Gu Star, Gu 2 bintang cemerlang, Gu 3 bintang di langit, Gu kubus 4 bintang, Gu 5 bintang sejajar, ini dapat memperkuat serangan cacing Gu Star Path. Jika ini disebarkan, Gu Star Path pasti akan menjadi jauh lebih populer, bahkan akan memiliki efek ringan pada status terkini dari berbagai jalur. Rencana awal Fang Yuan adalah untuk memperbaiki resep Gu dari Gu Starshoot dan Gu Starlight Firefly. Salah satunya adalah untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada Star-Lord Wan Xiang, tetapi juga memiliki metode untuk mendapatkan lebih banyak Gu Starlight Firefly untuk penggunaan Stargate-nya.
Selain itu, meningkatkan efek sedikit Gu Star, kecemerlangan Gu Two Stars, Gu Three Stars in the Sky, rangkaian cacing Gu ini akan membantu dalam mengembangkan jurus pembunuh Star Path baru yang sesuai dengan kebutuhan Fang Yuan, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi setelah mencoba, Fang Yuan tahu bahwa ini belum memungkinkan. Bahkan jika dia memiliki cahaya kebijaksanaan dan memiliki inspirasi yang tak terbatas, ranah jalur penyempurnaannya adalah tingkat master, ranah jalur bintangnya hanyalah biasa saja, sulit bagi rencananya untuk berhasil. Sepertinya untuk meningkatkan kekuatan tempurku, aku harus fokus pada kekuatanku dan memanfaatkan kelebihanku. Fang Yuan menilai dirinya sendiri, dia adalah Grandmaster Jalur Darah, Grandmaster Jalur Kekuatan, Grandmaster Kuasa Terbang, Master Jalur Penyempurnaan, Master Jalur Perbudakan, serta Master Jalur Transformasi. Pertama-tama, ia melenyapkan jalur darah. Dewa-dewa jalur darah menjadi incaran banyak orang, karena kultivasi jalur darah difokuskan pada menyakiti orang lain untuk meningkatkan kekuatan tempur sendiri. Baik jalur benar maupun jalur iblis tidak mau menghadapi ancaman sebesar itu seperti dewa-dewa jalur darah. Hanya selama perang kacau 5 wilayah, ketika hukum dan ketertiban wilayah menjadi kacau, jalur darah akan muncul lagi. Meskipun Fang Yuan memiliki resep sisa dewa darah, ia tidak ingin menyimpulkan resep yang sudah lengkap, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memurnikan dewa-dewa darah Gu abadi sekarang. Terlebih lagi, warisan jalur darah di kehidupan sebelumnya belum matang, dia belum bisa mengambilnya kembali. Selanjutnya, Fang Yuan melenyapkan jalur kekuatan. Jalur kekuatan pernah berkembang pesat di masa lalu, saat ini, jalur tersebut telah menurun drastis. Meskipun ada jenius luar biasa seperti Chudu, kecil kemungkinan kejayaan jalur kekuatan di masa lalu akan muncul kembali. Kekuatan dan kemakmuran jalur tidak hanya bergantung pada Master Gu dan Dewa Gu yang jenius, tetapi juga bergantung pada sumber daya. Di era sekarang, sumber daya untuk jalur kekuatan sebagian besar telah punah, atau sangat langka. Jalur kekuatan memiliki sedikit prospek, banyak resep Gu yang hilang, dan masa depannya suram. Meskipun Fang Yuan adalah zombie abadi jalur kekuatan, dia tidak ingin berjalan di jalur ini. Alasan dia memilih jalur kekuatan adalah karena kondisi saat itu sangat menguntungkan, dia akan menggunakannya sebagai batu loncatan, untuk beralih ke jalur lain di masa depan. Dia kemudian menjadi zombie abadi jalur kekuatan karena dia tidak punya pilihan lain di gedung 88 yang sejati. Kecuali Fang Yuan seperti Hei Loulan dengan berbagai jalur kekuatan Gu abadi, yang dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya menggunakan Gu abadi ini. Namun, situasi seperti itu tidak memungkinkan bagi Fang Yuan. Jalur darah dan jalur kekuatan adalah jalan buntu, kuasa Grandmaster terbang hanyalah bagian dari kemahiran pertempurannya, jalur penyempurnaan tidak unggul dalam pertempuran, satu-satunya pilihan Fang Yuan adalah jalur perbudakan dan jalur transformasi. Namun, jalur perbudakan membutuhkan kelompok binatang buas. Pada tingkat Gu abadi, binatang buas biasa tidak banyak berguna. Kelompok binatang inti mereka akan ditingkatkan dari Raja Binatang bermutasi dan Kaisar Binatang menjadi binatang buas yang sunyi. Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan memikirkannya untuk waktu yang lama. 3 hari kemudian, dia akhirnya membuat terobosan dalam jalur transformasi waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata. 10 hari telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan terbang di udara. Pelindung rambut. Pikirannya berubah. Rambutnya tumbuh liar dan langsung mengembun menjadi pelindung hitam pekat yang tampak jahat penuh dengan duri. Debu bintang bor es. Fang Yuan mencubit udara dengan kelima jarinya, bola cahaya bintang terbentuk di tangannya. Cahaya bintang itu terus-menerus mengeluarkan suara berderak, melihat lebih dekat ke dalam, orang dapat menemukan ada bintik-bintik kecil bor es yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan meledak tanpa henti. Fang Yuan perlahan-lahan menekan bola cahaya bintang ini ke pelindung rambut di dadanya. Pelindung rambut itu bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum mulai rusak. Selusin tarikan napas kemudian, lingkungan sekitar area yang rusak diwarnai biru-biru, dan embun beku biru menyebar kemana-mana. 20 tarikan napas kemudian, pelindung rambut itu benar-benar hancur, dan ada lubang kecil di dada Fang Yuan. Ini sepenuhnya sesuai dengan harapan Fang Yuan. Dia telah menggabungkan warisan Du Min Jun ke dalam debu bintang bor es. Ini akan dijual seharga 4 batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Dan jurus pembunuh defensif baju besi rambut hanya akan bernilai sekitar 2,5 batu esensi abadi. Cahaya bintang di telapak tangannya menghilang,
Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan baju besi rambut lagi. Namun, baju besi rambut kali ini berbeda. Itu adalah versi baru dan lebih baik, setelah melalui banyak hari percobaan. Baju besi rambut berubah dengan cepat. Paku-paku jahat yang tidak berguna telah dihilangkan. Kilau seperti besi hitam sebelumnya juga berubah menjadi perunggu. Penyebab utama untuk ini adalah Fang Yuan dengan sempurna menggabungkan sejumlah besar gu bulu singa emas ke dalam fondasi asli baju besi rambut. Gu bulu singa emas adalah gu fana peringkat 5 yang dapat membuat Master Gu menumbuhkan bulu singa emas, meningkatkan pertahanan mereka dan memiliki peningkatan yang lebih tinggi dalam ketahanan terhadap serangan jalur logam. Beberapa napas kemudian, baju besi rambut berduri besi hitam asli telah hilang, dan menggantikannya adalah baju besi perunggu halus yang 2 kali lebih tebal dari baju besi hitam. Helm itu berubah menjadi bentuk singa yang mengaum dengan mulut terbuka, memperlihatkan wajah Fang Yuan di dalamnya. Kemampuan bertahannya juga meningkat 150%. Jika helm itu bertahan terhadap serangan jalur logam, kekuatan bertahannya akan meningkat 200%. Fang Yuan membuat gumpalan cahaya bintang lagi dan menekannya ke area dadanya seperti sebelumnya. Debu bintang mengebor tanpa henti ke dalam baju besi rambut, tetapi setelah selusin napas berlalu, cahaya bintang itu benar-benar habis dan hanya retakan yang muncul di baju besi rambut itu. Sebut saja baju zirah bulu singa. Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengangkat 8 lengannya dan mengeluarkan 8 gumpalan cahaya bintang. Cahaya bintang itu terbang ke langit dan berkumpul menjadi gumpalan besar. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menyerbu gumpalan besar debu bintang itu dengan baju zirah bulu singanya. Debu bintang yang dingin itu terus-menerus menghasilkan ledakan kecil yang menghantam baju zirah bulu singa Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan terus-menerus mempertahankan jurus pamungkas baju zirah bulu singa, dengan cepat memulihkan retakan yang muncul. Dia mempertahankannya sampai gumpalan cahaya bintang itu menghilang, lalu terbang turun. Bahkan tidak ada sedikit pun retakan pada baju zirah bulu singa itu. Kemampuan pemulihan seperti itu sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika ditempatkan di surga kuning harta karun, ini bisa dijual seharga 4,5 batu saripati abadi. Baju zirah bulu singa adalah salah satu pencapaian yang telah diraih Fang Yuan akhir-akhir ini. Dia kembali ke istana Dang Hun tempat roh tanah abadi Hu menjaga gus surga penghubung, memperhatikan surga kuning harta karun. Bagaimana situasinya? Tanya Fang Yuan. Tuan, pihak lain masih bersikeras membeli 4 batu esensi abadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurunkannya. Jawab roh tanah abadi Little Hu. Fang Yuan ingin membeli sepasang sayap binatang buas kelelawar. Pihak lain telah membunuh binatang buas kelelawar ini dan menjual bangkainya di surga harta karun kuning. Fang Yuan telah meminta harga sebelumnya, tetapi pihak lain telah meminta 4 batu esensi abadi hanya untuk sepasang sayap kelelawar ini, dan sikap mereka tegas, tidak mau menurunkannya. 4 batu esensi abadi tidak diragukan lagi merupakan harga yang mahal. Saat itu, ketika Fang Yuan membeli kerangka ular berkepala 6, dia hanya perlu membayar 3 batu esensi abadi. Menurut harga normal, seharusnya paling banyak 2,5. Fang Yuan secara pribadi mengaktifkan Gu Indra Ilahi dan menggunakan identitas Dewa Berlengan 8 untuk menghubungi penjual. Saya bersedia membayar 3 batu esensi abadi untuk membeli sepasang sayap kelelawar ini. Namun, penjual menolak, saya tidak menjual, paling rendah setidaknya 4 batu esensi abadi. Fang Yuan mendengus, Tuan terlalu serakah, lihatlah betapa rusaknya sayap binatang buas ini. Biasanya sayap-sayap itu hanya dijual seharga 2,5 batu esensi abadi. Kalau bukan karena saya ingin meneliti beberapa gu baru dan kebetulan membutuhkan bahan ini, saya bahkan tidak akan bertanya. Nada suara penjual itu melembut dan mendesah, saya juga tidak berdaya, kerugian saya terlalu parah saat memburu binatang buas ini. Darah binatang buas ini sudah mengalir keluar dan tubuh utama saya juga mengalami luka berat. Jika saya tidak menjualnya dengan harga ini, keuangan saya akan runtuh dan bahkan mungkin menyebabkan keterlambatan dalam penyembuhan luka saya. Petik 2. Apakah Anda hidup atau mati? Itu masalah saya. Juga, mengapa saya harus mempercayai kata-kata sepihak Anda? 3 batu esensi abadi, apakah Anda menjual atau tidak? Fang Yuan berkata dengan dingin. Tidak menjual. Fang Yuan segera menarik kembali akal sehatnya. Setelah beberapa saat, dia memerintahkan roh tanah abadi Little Hu untuk menanyakan harga dan menunjukkan sikap tidak sabar. Bagaimana dengan ini?
saya akan mengeluarkan 3 batu esensi abadi untuk membeli sayap kelelawar Anda. Katakan, apakah Anda menjual atau tidak? Surat wasiat penjual itu ragu-ragu kali ini, tetapi tetap menolak pada akhirnya. Sepasang sayap ini adalah bagian paling berharga dari seluruh bangkai binatang buas yang terpencil itu. Jika Tuan hanya ingin membeli sayapnya, tidak akan mudah bagi saya untuk menjual bagian yang tersisa. Jika Anda sungguh-sungguh berpikir untuk membeli, bagaimana kalau Anda mengeluarkan 5 batu saripati abadi untuk membeli seluruh bangkai binatang buas yang terpencil ini? Little Hu Immortal berbicara dengan Fang Yuan, dan menjawab, saya hanya butuh sayapnya, apa yang akan saya lakukan dengan bagian lainnya? Saya sudah cukup membuang waktu. 3 batu saripati abadi sudah banyak, baiklah saya akan memberi Anda 3,5 batu saripati abadi, ini adalah batas akhir saya. Jika Anda masih tidak menjual, lupakan saja. Surat wasiat penjual itu jelas terguncang dan menjawab dengan ragu-ragu, ini, biar saya pertimbangkan. Roh daratan itu mempercepatnya, kesabaran saya ada batasnya, saya akan memberi Anda 5 tarikan napas waktu. Lebih lama lagi dan saya mungkin akan menarik kembali tawaran saya. 4 tarikan napas berlalu sebelum surat wasiat penjual itu menghela napas panjang. Dia juga tahu bahwa meskipun ada permintaan tinggi untuk bangkai binatang buas yang terpencil, tetapi harganya memang tinggi. Dewa Gu adalah orang-orang yang cerdik, hanya sedikit yang akan menghabiskan uang dengan santai. Baiklah, aku akan menjual. Keinginan penjual itu baru saja akan terjawab ketika sebuah indera ilahi menyela, pelan-pelan, aku ingin bangkai binatang buas kelelawar yang terpencil ini, aku akan memberimu 5 batu esensi abadi. Tuan adalah Raja Monyet Abadi. Perubahan ini tentu saja membuat penjual itu sangat senang. Jika dia menjual sayap kelelawar itu kepada Fang Yuan seharga 3,5 batu esensi abadi, maka mencoba menjual bagian-bagian bangkai yang tersisa yang sangat rusak untuk 1 batu esensi abadi akan menuntut harga yang sangat tinggi. Sekarang, Raja Monyet Abadi Silei menyela dan bersedia membayar 5 batu esensi abadi, penjual tentu saja bersedia menerima transaksi ini. Tunggu sebentar, kita sudah membuat kesepakatan. Raja Monyet Abadi, apa yang kau lakukan dengan tiba-tiba ikut campur? Roh Tanah Hu Immortal menolak untuk menerima ini. Kesepakatan apa? Silei mencibir, siapa yang kau bohongi? Apakah bisnis di surga harta karun kuning memperhatikan siapa yang datang pertama, dilayani pertama? Barang itu secara alami akan diberikan kepada siapapun yang membayar harga lebih tinggi. Karena transaksi belum dilakukan, tidak ada kesepakatan. Setelah mengatakan itu, Silei kemudian berkata kepada penjual, hei, transaksi ini akan memberimu keuntungan besar, mengapa kau tidak segera menyelesaikan transaksi? Penjual itu baru saja akan mengangguk ketika roh Tanah Hu Immortal memperoleh instruksi Fang Yuan dan segera mencegahnya, pelan-pelan, aku akan membayar 5,5 batu esensi abadi. Hanya menambahkan setengah batu esensi abadi, bukankah kau terlalu picik? Aku akan membayar 7 batu esensi abadi. Silei berkata dengan sikap yang kaya dan sombong. Nada suara roh Tanah Hu Immortal segera menjadi suram, kalau begitu, aku akan membayar 8 batu esensi abadi. 8. Silei tertawa, kalau begitu aku akan membayar 9. 9,5. Roh Tanah Hu Immortal segera mengutip. Surat wasiat penjual itu tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu dan sudah sangat gembira. Silei tercengang sebelum tertawa keras, baiklah, Hu Immortal, seperti yang diharapkan dari seseorang yang melakukan bisnis Gu yang nyali, kamu punya banyak uang. Aku tidak ingin bersaing dengan seorang junior. Hanya mayat binatang buas yang rusak, aku harap kamu bisa bahagia saat mengambilnya. Perasaan ilahi langsung hilang setelah tertawa terbahak-bahak. Tuan Hu Immortal, kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, kan? Surat wasiat penjual itu tersenyum menjilat saat dia berkata sambil tergagap. Dari kelihatannya, dia tidak berbohong sebelumnya, dia memang seorang Gu Immortal peringkat 6 yang buruk. Bisnis harus dilakukan dengan tulus, apakah kata-kataku bohong? Roh Tanah Hu Immortal mendengus dingin. Keduanya menyelesaikan transaksi. Penjual menerima 9,5 batu esensi abadi sementara Fang Yuan memperoleh mayat binatang buas kelelawar. Setelah transaksi ini, Fang Yuan memeriksa kekayaannya lagi. Dia memiliki 172 batu esensi abadi dan 77 manik esensi abadi anggur hijau. Sejauh ini, Fang Yuan telah menjual Gu usus yang ke-6.
Itu rata-rata satu batch per bulan dan setiap batch memberinya 48 batu esensi abadi sebagai keuntungan. Selama 6 bulan ini, Fang Yuan telah menyelesaikan satu transaksi resep Gu abadi dengan roh tanah Langya, menghasilkan lebih dari 20 batu esensi abadi. Namun, sebelumnya dia telah memberi makan 8 binatang buas yang terlantar itu dan mengubah sejumlah besar batu saripati abadi menjadi saripati abadi anggur hijau. Dia juga mengonsumsi saripati abadi anggur hijau untuk memperbaiki resep Gu jalur bintang, yang berakhir dengan kegagalan, dan akhirnya, untuk membuat terobosan menggunakan jalur transformasi, dia meningkatkan jurus pamungkasnya. Dia tidak hanya meningkatkan jurus pamungkas pertahanannya dari baju besi rambut menjadi baju besi bulu singa, tetapi juga meningkatkan sayap kelelawar ilusi cahaya hingga tingkat yang sangat tinggi. Namun, untuk melengkapi sayap kelelawar ilusi cahaya yang baru, dia perlu mencangkokkan sepasang sayap kelelawar asli ke tubuh zombie abadinya. Karena itu, Fang Yuan tidak ragu menghabiskan banyak uang untuk membeli bangkai binatang buas kelelawar yang terlantar ini. Raja Monyet Abadi Silei, membuatku menghabiskan 3 kali lipat harga untuk membeli bangkai kelelawar ini. Aku akan mengingatnya, Silei adalah petinggi sekte abadi tempur, yang merupakan salah satu dari 10 sekte kuno besar. Selama perang kacau 5 wilayah di kehidupan sebelumnya, setelah Feng Jiuge meninggal, dia menggantikan Feng Jiuge sebagai peringkat 7 terkuat di benua tengah. Dia adalah seorang ahli jalur bumi tetapi juga mengolah jalur transformasi, setelah secara diam-diam memperoleh beberapa warisan dari Reckless Savage Demon Venerable. Fang Yuan berpikir untuk menaikkan harga Gu keberanian ke Combat Immortal Sect, tetapi dia menghilangkan pikiran ini setelah merenungkannya. Selama setengah bulan berikutnya, dia berkonsentrasi pada penanganan mayat binatang buas kelelawar itu. Dia dengan hati-hati memotong sayap kelelawar dan melakukan lebih dari selusin sesi perawatan dan pemeliharaan yang cermat. Dia kemudian menggunakan cacing Gu jalur api dan jalur kekuatan untuk terus-menerus melunakkan sayap kelelawar, sebagai hasilnya, sayap kelelawar yang sangat lebar secara bertahap menjadi lebih padat dan kecil. Akhirnya, setelah Fang Yuan menahan rasa sakit yang hebat, dia akhirnya berhasil mencangkokkan sayap kelelawar ke punggungnya seekor serigala angin menundukkan kepalanya. Keempat anggota tubuhnya bergerak diam-diam saat ia berjalan di padang rumput yang subur. Mangsa yang menjadi incarannya adalah seekor kelinci bunga merah muda. Kedua telinga kelinci itu berdiri tegak, mendengarkan setiap gerakan di dekatnya. Kepala kelinci itu terkubur di antara bunga-bunga, memakan serbuk sari sebagai makanannya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup di gunung ini, bunga-bunga bermekaran di tanaman hijau yang subur ini, mengeluarkan gelombang bau harum. Serigala angin perlahan mendekat, tetapi kelinci bunga merah muda itu tidak menyadarinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam terbang melewati tanah dengan cepat. Kelinci bunga merah muda itu terkejut, ia mengangkat kepalanya. Meskipun tanah yang diberkati Hu Immortal tidak memiliki kelompok elang, ia berlari menjauh karena takut, berhasil selamat dari ujian ini, menyebabkan serigala angin gagal dalam perburuannya. Fang Yuan, yang terbang di udara, mengamati semua ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mulai berpikir, saat ini, aku punya banyak dana, dan tanah terberkati milikku sendiri telah berubah menjadi lubang mati, sebaiknya aku mengelola tanah terberkati Hu Immortal ini terlebih dahulu. Setelah perjalanan di dataran utara, kelompok binatang buas di tanah terberkati Hu Immortal telah berkurang jumlahnya, menjadi sangat jarang. Saat ini, aku sudah menjual isi perut Gu, transaksi manusia batu sama sekali tidak diperlukan. Hu Immortal adalah jalur perbudakan Gu Immortal, tanah terberkati Hu Immortal memiliki lanskap padang rumput, tempat ini paling cocok untuk membesarkan kelompok rubah. Jika aku meningkatkan vitalitas tanah terberkati Hu Immortal dan membuatnya berkembang dengan kehidupan, ketika aku bangkit kembali, aku akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar jika aku menggabungkan tanah terberkati Hu Immortal ini. Berpikir demikian, Fang Yuan memeriksa sayap kelelawar di punggungnya. Ini adalah ketiga kalinya dia menguji terbang dengan sayap kelelawar yang baru ditransplantasikan ini di punggungnya. Sayap kelelawar yang diproses, jika dibentangkan sepenuhnya, bahkan tidak sampai setengah dari panjang lengan Fang Yuan. Warnanya kuning kecoklatan, dan cukup mungil, tampak jauh kurang mengesankan daripada sayap kelelawar ilusi cahaya sebelumnya. Namun Fang Yuan tidak peduli dengan penampilan, dia hanya melihat nilai dan kegunaannya. Sayap kelelawar ilusi cahaya yang baru memberi Fang Yuan peningkatan kecepatan hampir 2 kali lipat, pada saat yang sama, durasi terbangnya meningkat pesat. Bagaimanapun,
Sayap kelelawar saat itu hanyalah hantu, sayap kelelawar sekarang adalah sayap fisik yang nyata. Daging, kulit, bulu, tulang, dan darah semuanya terkondensasi dan dimurnikan. Ada juga banyak cacing gu di dalam sayap ini. Cacing gu yang tinggal di sayap kelelawar digunakan untuk mengaktifkan jurus pembunuh gerakan yang baru dimodifikasi, sayap kelelawar ilusi cahaya. Tidak, saat ini, menggunakan nama sayap kelelawar ilusi cahaya untuk jurus pembunuh ini tidak lagi tepat. Aku harus menyebutnya sayap kelelawar padat yang sebenarnya. Fang Yuan menciptakan nama baru untuk jurus pembunuh yang baru dimodifikasi ini. Dia lebih senang dengan jurus pembunuh gerakan sayap kelelawar padat sejati ini daripada baju besi bulu singa. Jika jurus pembunuh gerakan ini dijual di surga harta karun kuning, jurus ini bisa dijual seharga 6 batu saripati abadi atau lebih. Itu karena sayap kelelawar padat sejati masih memiliki banyak potensi yang tersisa, sepasang sayap kelelawar bukanlah batasnya. Jurus ini paling banyak bisa mencangkokkan 3 pasang sayap kelelawar. Asal-usul sayap-sayap ini setidaknya harus dari binatang buas yang terpencil. Tentu saja, binatang buas terpencil kuno dan binatang buas terpencil yang tak terlupakan akan lebih baik. Jika Fang Yuan bisa mencangkokkan 3 pasang sayap kelelawar binatang buas yang terpencil di punggungnya, kecepatannya akan setidaknya 3 kali lebih cepat. Sayap kelelawar ilusi cahaya adalah jurus pembunuh gerakan yang paling banyak digunakan selama perang kacau 5 wilayah karena rasio harga terhadap nilainya. Atas dasar itu, meningkatkan kecepatan seseorang 3 kali lipat akan lebih mengesankan. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan gerakan gu abadi seperti jejak gelombang duniawi, atau awan biru yang meningkat, jika Fang Yuan bertemu dengan Nyonya Gemuk lagi, pelarian pasirnya yang ringan tidak akan memungkinkannya untuk lari dari serangan Fang Yuan. Saat angin bertiup kencang di belakangnya, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Setelah terbang ke ketinggian di udara, Fang Yuan memejamkan mata dan merasakan sensasi aliran udara yang bertiup di sayap kelelawar tanpa suara. Tubuh zombie abadinya tidak bisa merasakan sakit, indera perabanya hampir tidak ada. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Ketika Fang Yuan mencangkokkan sayap kelelawar, dia menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankan rasa sakit dan sentuhan yang dimiliki sayap kelelawar. Hanya dengan melakukan ini dia bisa merasakan udara dengan lebih jelas dan nyata saat dia mengepakkan sayapnya, merasakan kekuatan aliran udara, dan merasakan kondisi sayapnya. Kehilangan rasa sakit membuatnya mati rasa dan membuat Fang Yuan bertarung lebih ganas. Namun terbang adalah masalah lain. Terbang membutuhkan kontrol yang cermat, terutama ketika pencapaian terbang Fang Yuan telah mencapai tingkat kuasa Grandmaster. Hanya dengan mendapatkan kembali rasa sakit dan sentuhannya dia bisa benar-benar menunjukkan pencapaian terbangnya yang sebenarnya. Jika itu adalah sepasang sayap zombie, perasaan itu akan sangat samar, terutama dalam pertempuran sengit, ketika ia perlu mengandalkan sayap, saraf yang sensitif akan memungkinkannya untuk bereaksi dan beradaptasi dengan lebih mudah, alih-alih bersikap kasar dan ceroboh. Dengan peningkatan kekuatan gerakan, aku akan dapat maju atau mundur sesuka hati. Setelah aku mendapatkan 3 pasang sayap, sayap kelelawar yang benar-benar solid akan menjadi jurus pembunuh fana yang luar biasa, itu hanya akan kalah dari gu abadi jejak gelombang duniawi. Fang Yuan adalah seorang gu immortal jalur kekuatan, ia memperoleh tubuh abadi jalur kekuatan. Gu immortal jejak gelombang dunia memiliki hukum jalur air, ketika Fang Yuan menggunakan gu immortal ini, jalur air dan jalur kekuatan tidak bekerja sama dengan sempurna, ada masalah di mana keduanya saling membatasi. Jika seorang gu immortal jalur api menggunakan gu immortal jejak gelombang dunia, kecepatannya akan lebih lambat dari Fang Yuan. Yang paling cocok adalah gu immortal jalur air, ketika mereka menggunakan gu yang sama ini, dengan mengeluarkan jumlah esensi abadi yang sama, mereka akan mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Yang terpenting, sayap kelelawar padat sejati adalah jurus pembunuh fana, dibandingkan dengan menggunakan gu immortal jejak gelombang dunia, ia memiliki rasio nilai terhadap biaya yang jauh lebih besar. Ini adalah kecerdasan manusia. Dengan menggunakan kombinasi banyak gu fana, mereka dapat mencapai efek yang hanya sedikit di bawah gu immortal. Dengan menggunakan gu, memelihara gu, dan memurnikan gu, mereka sangat mendalam dan hebat. Mayat binatang buas yang terlantar jarang terlihat, bahkan jika gu immortal menjual mayat binatang buas baru di surga harta karun kuning, mereka mungkin bukan kelelawar. Untuk mengumpulkan 2 pasang sayap kelelawar lagi, aku harus secara aktif mencarinya. Sepertinya sekarang,
Aku harus mengambil beberapa risiko dan pergi ke surga gua langit berbintang. Aperture abadi dari peringkat 8 atau 9 dikenal sebagai surga gua. Pemilik surga gua langit berbintang adalah seorang gu immortal peringkat 8 dari 1700 tahun yang lalu, Seven Star Child. Seven Star Child telah meninggal sejak lama, selama kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Suatu hari, surga gua langit berbintang jatuh dari atas benua tengah. Ia pecah menjadi puluhan fragmen aperture abadi, dan tersebar di seluruh benua tengah. Fang Yuan telah menjadi seorang gu immortal, ia tidak dapat memasuki fragmen surga gua ini. Dunia pecahan gua surga ini sudah sangat rapuh, tingkat kultivasi Fang Yuan terlalu tinggi dan jika dia mencoba memasukinya, itu akan menghancurkan pecahan gua surga yang sangat tidak stabil itu. Untungnya, Fang Yuan memiliki sekelompok bawahan elit di Sekte Iblis Sayap Darah. Setelah bersaing dengan beberapa dewa abadi, mereka membagi dunia pecahan gua surga yang relatif besar di antara mereka sendiri. Fang Yuan dan para dewa abadi lainnya mengirim murid atau bawahan guru-gu masing-masing ke dunia pecahan gua surga untuk menjelajah dan menemukan sumber daya. Fang Yuan meninggalkan wasiat di benak masing-masing bawahannya yang cakap untuk mengarahkan dan mengawasi mereka. Dengan demikian, dia agak akrab dengan pemandangan di dalam gua surga langit berbintang. Dalam kehidupan ini, saat ini, gua surga langit berbintang masih tinggi di langit, belum runtuh atau hancur berkeping-keping. Pemandangan gua surga langit berbintang dalam pikiranku akan memungkinkanku untuk menggunakan perjalanan abadi tetap untuk memasuki gua surga terlebih dahulu, untuk mengambil sumber daya di dalamnya. Aku ingat bahwa ada sejumlah binatang buas terpencil di dalam gua surga, bahkan ada binatang buas terpencil kuno dan di antara mereka, ada binatang buas kelelawar iblis bintang. Tujuanku kali ini adalah untuk pergi dan membunuh kelelawar iblis bintang, dan mendapatkan sayapnya. Pada saat yang sama, aku dapat memeriksa situasinya dan melihat apakah aku dapat menangkap binatang buas terpencil dan membawanya ke roh tanah Langya. Fang Yuan merencanakan dalam benaknya. Masih banyak tempat dalam ingatan Fang Yuan yang mirip dengan gua surga langit berbintang ini. Tetapi bagi sebagian orang, sekarang belum saatnya, dan yang lainnya terlalu berbahaya. Gua langit berbintang adalah lubang abadi dari seorang dewa abadi peringkat 8, lubang itu belum mencapai titik kehancuran seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, lubang itu masih sangat kuat sekarang. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya mengirim orang untuk secara tidak langsung menjelajahi dunia pecahan gua langit. Saat itu, roh surgawi sudah tidak ada lagi. Namun, di kehidupan ini, jika aku pergi sekarang, roh surgawi itu pasti masih hidup. Ia dapat memanggil seluruh kekuatan pertahanan gua langit berbintang. Jika aku tidak menjadi zombie abadi, aku tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjelajahinya. Fang Yuan tidak tahu terlalu banyak tentang gua langit berbintang saat ini, ia hanya dapat menyimpulkannya berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ia bukanlah orang yang paling diuntungkan dari kesempatan ini. Ia adalah zombie abadi peringkat 8 yang bangkit sebagai hasil dari ini. 10 sekte kuno besar yang selama ini sangat kuat menderita kerugian di tangan zombie abadi ini. Selanjutnya, zombie abadi ini memasuki cabang aliansi zombie benua tengah, dan dengan mudah mengalahkan pemimpin cabang, menjadi orang yang bertanggung jawab dan menyebut dirinya zombie abadi konstelasi bintang. Dia telah menjadi penyebab banyak insiden, selama Perang Kacau 5 wilayah, dia adalah penguasa yang dapat bertahan di wilayahnya sendiri. Mengenai roh surgawi langit berbintang yang sebenarnya, Fang Yuan tidak melihatnya, dan tidak tahu kondisi agar gua surga menjadi milik pemilik baru. Beberapa hari kemudian, Hei Loulan membawa kekuatan Kigu abadi dan memasuki tanah terberkati Hu Immortal menggunakan gerbang bintang. Selanjutnya, di sarang batu Fang Yuan, dia dan Fang Yuan, bersama dengan ribuan pria berbulu, memurnikan gelombang ke-8 Gu Ersak. Setelah ini, Hei Loulan tidak segera pergi. Sebaliknya dia tinggal di tanah terberkati Hu Immortal dan mendengarkan informasi Fang Yuan tentang gua surga langit berbintang. Dengan kekuatan Fang Yuan saat ini, cukup berbahaya untuk memasuki gua surga Starry Sky. Karena itu, Fang Yuan mengundang sekutunya. Namun, Perilisan sedang bekerja sama dengan Qin Bai Sheng saat ini, Gu Sumpah Gunungnya sangat berguna saat ini. Hal itu memungkinkan Qin Bai Sheng untuk mengumpulkan pasukannya dan melenyapkan permusuhan para musuhnya. Ia sedang mempersiapkan pelelangan Northern Plains yang berskala belum pernah terjadi sebelumnya. Kompensasi Qin Bai Sheng kepada Perilisan adalah Gu abadi. Dengan manfaat yang begitu besar,
perilisan jelas memilih Qin Bai Sheng dan menyerah untuk bekerja dengan Fang Yuan kali ini. Sedangkan untuk Tai Bai Yun Sheng, ia bersama Shark Demon sekarang, memasuki laut dan menjelajahi tanah yang diberkati Yulu. Meskipun Tai Bai Yun Sheng ingin membantu adik laki-lakinya, Fang Yuan, ia menderita hukuman mati yang menanti Gu abadi, dan tidak dapat membelah dirinya menjadi dua, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk membantu. Hanya Hei Loulan yang bebas sekarang, ia setuju dengan Fang Yuan untuk menjelajahi Gua Surga Starry Sky bersama-sama. Menurut aliansi pegunungan bersalju, karena keduanya menjelajah dan mengambil risiko bersama, kerugian apapun yang dialami Hei Loulan tidak mengharuskan Fang Yuan mengganti rugi 2 kali lipat. Pada saat yang sama, keuntungan mereka akan dibagi menjadi Fang Yuan yang mendapatkan 60%, dan Hei Loulan mendapatkan 40%. Setelah beristirahat selama beberapa hari di tanah terberkati Hu Immortal, Hei Loulan memasuki lubang abadi Fang Yuan. Fang Yuan mencoba mengaktifkan perjalanan abadi tetap dengan gambar dalam benaknya. Dia mencoba 3 atau 4 kali, tetapi tidak berhasil. Fang Yuan tidak terkejut. Gambar dalam ingatannya, meskipun itu adalah bagian dari gua surga langit berbintang, itu sudah jatuh pada saat itu, dan pemandangannya telah berubah drastis. Untungnya, Fang Yuan memiliki banyak gambar dalam ingatannya. Setelah mencoba belasan kali, setelah menghabiskan lebih dari 10 manik-manik saripati abadi anggur hijau, dia akhirnya berhasil. Dengan kilatan cahaya hijau giok, pada saat berikutnya, dia muncul di dalam gua surga langit berbintang. Mereka muncul di depan hutan lebat yang hijau dan rimbun, kaki gunung itu tenang dan kabut memenuhi tempat itu. Fang Yuan telah mengaktifkan baju besi bulu singa untuk melindunginya dengan erat. Dia menggunakan seluruh konsentrasinya untuk dengan cepat memindai sekelilingnya dan menemukan bahwa dia telah muncul di pinggang gunung. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon kuno yang tinggi, dan bahkan tubuh zombie abadi setinggi 6 meternya tidak dapat mencapai sepertiga dari pohon-pohon raksasa ini. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap langit melalui celah di antara dedaunan yang rimbun. Langit berwarna hijau yang tenang. Ada 6 bayangan bintang raksasa di langit hijau. Mereka tampak seperti 6 bulan bundar berwarna merah, coklat, kuning, biru, ungu dan putih. Fang Yuan membuka lubang abadinya, dan Hei Loulan segera muncul di luar, menginjak batu-batu gunung. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia melihat sekeliling, ini di dalam gua surga langit berbintang. Memang, ayo pergi, binatang buas terpencil yang ingin aku bunuh, kelelawar iblis bintang, seharusnya ada di dekat sini. Keduanya tidak tahu lokasi pasti kelelawar iblis bintang itu, jadi mereka dengan santai memilih arah dan bergerak di sepanjang arah itu. Sambil bergerak maju, keduanya menggunakan metode investigasi untuk memindai sekeliling mereka sepanjang waktu. Setelah maju ke Gu Immortal, mereka memiliki esensi purba yang tak terbatas dan dapat menggunakan Gu Fana dengan bebas. Keduanya juga telah membuat banyak persiapan sebelum mereka datang ke sini. Meskipun mereka tidak memiliki jurus pembunuh investigasi, mereka telah menyiapkan sejumlah besar cacing Gu investigasi dari semua jalur untuk tidak hanya meningkatkan penglihatan dan pendengaran mereka, tetapi juga untuk merasakan sedikit getaran saat mereka berjalan, dan untuk mencium bau aneh saat mereka bernapas. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan indera keilahian mereka untuk menutupi sekeliling mereka, mencapai penyelesaian dalam semua aspek pengintaian. Waktu mengalir sedikit demi sedikit, tetapi hutan ini tampaknya tidak memiliki akhir. 5 menit telah berlalu, sepertinya ada yang salah. Hei Loulan berhenti dan dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, berkata dengan suara berat, memang, kita sudah berada di surga gua langit berbintang selama beberapa waktu sekarang tetapi belum benar-benar bertemu dengan seekor binatang buas pun. Yang ada hanyalah pepohonan atau kabut. Baik kita naik gunung atau turun, atau bergerak ke arah manapun, semuanya tampak sama. Hei Loulan mendongak, ayo terbang. Keduanya terbang dengan hati-hati. Langit hijau benar-benar kosong, jika keduanya terbang tinggi, mereka akan sangat mencolok dan akan sangat mudah bagi mereka untuk ditemukan oleh kelompok binatang buas dan dikepung. Jadi demi alasan keamanan, Fang Yuan dan Hei Loulan telah memilih untuk bergerak di sepanjang tanah. Saat ini, keduanya mengambil risiko untuk mencoba terbang, tetapi hasilnya mengecewakan. Semakin tinggi mereka terbang, semakin tebal kabutnya. Akhirnya, kabut menjadi sangat tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Metode investigasi Fang Yuan dan Hei Loulan sangat terbatas dalam kabut ini.
Keduanya berdiskusi dan memilih untuk berhati-hati, tidak mau terus mengambil risiko ini, mereka turun ke tanah. Apakah roh surgawi langit berbintang sudah mulai menargetkan kita? Hei Loulan menebak, situasi di sini, jika itu bukan hukum unik dari surga gua, maka itu adalah ilusi, diam-diam mengganggu indera arah kita dan menghalangi indera sejati kita. Sayangnya, aku tidak memiliki gerakan pembunuh investigasi. Fang Yuan menjawab, apakah kamu tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan? Jalur kebijaksanaan juga terspesialisasi dalam menyelesaikan keadaan seperti ini. Hei Loulan bertanya sambil mengerutkan kening. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku memang memiliki beberapa metode jalur kebijaksanaan, tetapi itu agak istimewa, mereka tidak dapat menyimpulkan arah. Bagaimana denganmu? Apakah kau punya jurus pembunuh investigasi? Hei Loulan mendengus pelan dan mengangkat kedua tinjunya yang halus, aku tidak punya jurus pembunuh investigasi, tapi aku punya jurus pembunuh ofensif. Kekuatan diri. Tiba-tiba dia meninju dengan kedua tinjunya, mengirimkan ki tinju yang agung. Ki tinju itu melonjak ke sekeliling dan dengan cepat mengembun menjadi hantu jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki tubuh gemuk seperti beruang dengan mata segitiga dan gigi bergerigi. Itu adalah bentuk laki-laki yang disamarkan Hei Loulan sebelumnya. Fang Yuan mundur beberapa langkah untuk memberi Hei Loulan ruang yang cukup. Hantu jalur kekuatan ini menerkam tubuh utama Hei Loulan. Hantu-hantu itu bergabung bersama dan segera menutupi Hei Loulan, membentuk hantu jalur kekuatan raksasa. Jurus pamungkas ini memiliki kekuatan yang mencengangkan, Hei Loulan telah menggunakannya sebelumnya di dataran utara untuk menghancurkan hantu beruang terbang. Dia kembali mengangkat tinjunya. Tinju raksasa itu dengan kejam menghantam pohon kuno di sampingnya. Pohon kuno yang tebal dan kokoh itu segera terbelah menjadi dua, bagian bawahnya tetap di tanah tetapi berguncang hebat. Tanah di sekitarnya berceceran untuk memperlihatkan akar pohon. Bagian atasnya langsung terlontar, menembus angin saat bertabrakan dengan pohon kuno lainnya, menghancurkan 2 hingga 3 cabang. Bum bum bum, Hei Loulan meninju dan menendang, pukulan dan tendangan yang kuat mengguncang bumi, batu-batu beterbangan, pohon-pohon tumbang dan kabut pun menghilang. Fang Yuan terbang ke langit, pandangannya kini jauh lebih jelas. Ia melihat hutan ini hanya memiliki jangkauan 100 li. Ia dan Hei Loulan telah bergerak dalam lingkaran. Di luar hutan ini, ia melihat pemandangan alam dan kehidupan yang berlimpah, binatang buas berkeliaran, kicauan burung dan serangga, gemericik sungai dan bunga liar bergoyang tertiup angin. Sepertinya hutan ini sendiri istimewa, seharusnya merupakan spesies pohon yang punah. Sumber informasi Anda agak meragukan, pintu masuk kami sebenarnya ada di hutan ini. Hantu jalur kekuatan raksasa itu mengirimkan indera keilahiannya untuk berkomunikasi dengan Fang Yuan. Bahkan Fang Yuan, dengan pengalamannya yang melimpah dari kehidupan sebelumnya dan visinya yang luas, tidak mengenali asal-usul pohon jenis ini. Ia tertawa getir dan mengganti topik, setelah pepohonan menjadi jarang, hutan ini tidak lagi memiliki efek membingungkan. Kita harus mengambil sebagian dan menanamnya di tanah kita yang diberkati, mungkin kita bisa mendapat untung. Sama sekali tidak ada masalah dengan sumber informasinya, karena ia sendiri adalah pemasok informasinya. Dalam kehidupan sebelumnya, gua surga Starry Sky telah hancur menjadi banyak bagian yang kemudian jatuh ke benua tengah. Ketika Fang Yuan mengirim orang untuk menjelajahi dunia pecahan gua surga, hutan ini sudah dalam bentuk yang berbeda, sebagian besar telah rusak sehingga tidak menunjukkan efek khusus apapun. Ini adalah peringatan bagi Fang Yuan, meskipun ia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, namun ia datang lebih awal ke gua surga langit berbintang di kehidupan ini, situasinya berbeda, dan ia tidak bisa begitu saja mengandalkan ingatan ini. Hantu jalur kekuatan raksasa menatap pohon-pohon kuno ini, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku bermaksud melakukannya. Ketika keduanya baru saja mengambil 4 hingga 5 pohon, seekor binatang buas berbentuk anjing menyerbu turun dari puncak gunung. Binatang buas berbentuk anjing itu menggeram, tidak menyembunyikan tatapan matanya yang tajam saat ia menatap langsung ke Hei Loulan. Hantu jalur kekuatan raksasa Hei Loulan tidak disembunyikan oleh pepohonan dan sangat mencolok. Fang Yuan melihat sumber geraman itu dan melihat binatang buas itu. Tubuhnya sebesar bukit kecil, dan bulu biru mengilap menutupinya. Baik kepala, perut, punggung, ekor, atau anggota tubuhnya, semuanya ditutupi garis-garis berbentuk bintang. Garis-garis ini memancarkan cahaya biru samar.
Fang Yuan mengenali binatang buas ini hanya dengan sekali pandang, segera mengingatkan Hei Loulan, ini adalah anjing pemburu bintang yang terpencil. Ia seharusnya menjadi penguasa gunung ini. Mari kita periksa seberapa kuat binatang buas terpencil di gua surga langit berbintang. Jika ia lemah, jangan membunuhnya, lebih baik jika kita menangkapnya hidup-hidup, aku punya kegunaan lain untuknya. Hei Loulan mengerutkan kening. Dia memiliki tubuh abadi jalur kekuatan fisik yang ekstrim dan memiliki beberapa gua abadi jalur kekuatan yang hebat, tidak sulit baginya untuk membunuh binatang buas yang terpencil, tetapi dia masih memiliki beberapa perbedaan antara tingkat menangkap binatang buas yang terpencil hidup-hidup. Namun, Fang Yuan melanjutkan, kamu yang memimpin, aku akan mendukung. Putuskan sesuai dengan situasinya, jika kita benar-benar dapat menangkapnya hidup-hidup, aku akan menggunakan batu esensi abadi untuk membayarmu. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu. Hei Loulan bukanlah orang yang bimbang, dengan teriakan keras, hantu jalur kekuatan raksasa itu mengambil langkah besar dan keras saat ia menyerang anjing pemburu bintang yang terpencil. Anjing pemburu bintang yang terpencil itu dengan ganas menyerang turun dari atas dan menerkam hantu jalur kekuatan raksasa itu. Hei Loulan tidak mau kalah dan segera meninju dan menendang, beradu dengan anjing pemburu bintang yang terpencil itu. Kedua sosok besar itu berguling turun dari tengah gunung menuju kaki gunung, seperti labu yang menggelinding. Rasanya seperti pemadat raksasa telah melindas jalan setapak, saat pohon-pohon tumbang, batu-batu besar yang menonjol hancur dan binatang buas serta burung-burung yang tidak punya waktu untuk melarikan diri hancur menjadi pasta. Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawarnya dan terbang turun. 8 gumpalan cahaya bintang mengembun secara terpisah pada 8 cakarnya yang mengerikan, tetapi mereka belum jatuh. Hantu jalur kekuatan raksasa Hei Loulan berguling dan berputar-putar pada saat-saat ketika berbenturan dengan anjing pemburu bintang yang sunyi, seperti roda yang berputar. Pertarungan itu sengit tetapi situasinya masih belum diputuskan, serangan bergerak begitu cepat sehingga bahkan iblis tua seperti Fang Yuan tidak dapat menemukan kesempatan untuk ikut campur. Gemuruh. Debu beterbangan, hantu raksasa dan binatang buas yang sunyi berguling ke kaki gunung sebelum akhirnya berhenti. Anjing pemburu bintang yang sunyi itu dengan ganas menerkam hantu raksasa itu. Ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi taring seputih salju yang setajam pedang dan sepanjang tombak, dan menggigitnya. Fang Yuan melihat kesempatan itu, 8 lengannya bergerak dan 8 gumpalan cahaya bintang yang telah mengumpulkan cukup energi menghantam. Bam bam bam, serangkaian ledakan bergema, anjing pemburu bintang itu menyalak dengan marah, serangannya terhenti. Kepala anjing pemburu raksasa itu bergetar ke segala arah, melemparkan gumpalan cahaya bintang. Namun, Hei Loulan memperoleh kesempatan kritis karena ini, melepaskan serangan yang ganas. Hantu jalur kekuatan raksasa itu menekuk lututnya dan dengan keras memukul bagian penting di antara kaki belakang anjing pemburu bintang itu. Melolong. Anjing pemburu bintang itu segera mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan, tubuh raksasanya melompat dengan keras seperti tersengat listrik dan memantul-mantul di hutan yang rimbun. Fang Yuan segera terbang mendekat, tidak memberi waktu bagi anjing pemburu bintang itu untuk pulih. Dia mengepakkan sayapnya di langit, bergerak lincah seperti lalat saat dia melemparkan gumpalan cahaya bintang tepat ke area vital anjing pemburu bintang itu seperti mata, mulut, dan anus. Anjing pemburu bintang itu memantul kemana-mana tetapi lambat laun tidak dapat bersembunyi dari serangan licik Fang Yuan dan mulai merengek kesakitan. Anjing pemburu bintang itu memiliki gu liar yang defensif. Tetapi menghadapi jurus pembunuh seperti debu bintang bor es, pertahanan dari gu liar biasa tidak akan berhasil, sebaliknya gu yang defensif akan cepat mati saat menghadapi debu. Bintang bor es. Hei Loulan mengendalikan hantu jalur kekuatan raksasanya dan berdiri. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang buas yang terpencil. Hei Loulan mendesah dalam hatinya. Jurus pembunuh jalur kekuatan yang tidak pernah mengecewakannya sebelumnya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan tirani anjing pemburu bintang itu. Terutama hantu jalur kekuatan raksasa ini, yang merupakan transformasi puncak dari jurus pamungkasnya, namun sebenarnya tidak sebanding dengan anjing pemburu bintang yang sunyi dalam hal kekuatan. Kalau begitu, biarkan aku menggunakan gu abadi kekuatan diri. Hei Loulan tersenyum sinis dan hendak menyerang. Tiba-tiba, gonggongan yang familiar terdengar dari 2 puncak gunung di dekatnya. Tak lama kemudian, 2 anjing pemburu bintang yang sunyi menyerang Fang Yuan dan Hei Loulan.
Gerakan Fang Yuan melambat, pupil mata Hei Loulan mengecil, dan seolah-olah mereka memiliki pikiran yang sama, mereka menyampaikan pesan yang sama satu sama lain, lari. 3 anjing pemburu bintang yang terkutuk mengejar, sementara Fang Yuan dan Hei Loulan mundur di sepanjang jalan. Bukannya mereka tidak bisa mengalahkan 3 binatang buas yang terkutuk itu, tetapi mereka harus terlibat dalam pertempuran sengit dan mengeluarkan banyak upaya untuk mengalahkan mereka. Karena Fang Yuan dan Hei Loulan berada di dalam lingkungan yang tidak dikenal seperti Gua Surga Starry Sky, mereka tidak ingin bertarung dengan kekuatan penuh mereka secara acak, terutama tidak melawan binatang buas yang mereka temui secara kebetulan, hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Fang Yuan dan Hei Loulan adalah perencana yang berpengalaman, perjalanan menjelajahi Gua Surga Starry Sky ini perlu ditangani dengan hati-hati, mereka harus menjaga kekuatan pertempuran mereka untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Terutama ketika roh surgawi Gua Surga Starry Sky belum menunjukkan dirinya. Roh surgawi mengendalikan semua aspek Gua Surga. Ketika Fang Yuan dan Hei Loulan masuk, mereka pasti sudah terdeteksi. Fang Yuan memimpin jalan, mengepakkan sayapnya terus-menerus, dia sangat cepat. Dia tidak berani terbang di ketinggian, dia hanya terbang di dekat tanah. Hei Loulan jauh lebih lambat dari Fang Yuan, dia berada di belakangnya sambil menatap sayapnya dalam-dalam, berpikir dan membandingkan dalam hatinya, kecepatan Fang Yuan saat ini tidak luar biasa, aku bisa mencapainya. Tapi dia bisa bergerak dan bermanuver dengan sangat lincah dan tepat, dia bisa berputar-putar di sekitar cabang-cabang pohon dengan sangat bebas. Setelah hampir 10 li terbang, 3 anjing pemburu bintang yang terpencil di belakang mereka berhenti dan menyerah pada Hei Loulan dan Fang Yuan, tidak lagi mengejar mereka. Keduanya berhenti di sebuah pohon tinggi dan beristirahat sebentar untuk memulihkan diri. Fang Yuan berdiri di puncak pohon, mencoba memahami arah mereka. Gunung-gunung di sekitarnya tidak jauh dari satu sama lain, tetapi mereka berdiri sendiri dan berbeda. Beberapa puncak gunung memiliki pohon pinus hijau yang tumbuh di atasnya. Beberapa hanya memiliki semak belukar. Beberapa tidak memiliki pohon dan hanya memiliki gulma dan bunga liar. Semua ini adalah pengaturan buatan manusia. Alam tidak akan membuat semuanya begitu teratur. Fang Yuan bisa melihatnya. Pemilik Gua Surga Starry Sky, Seven Star Child, telah mengkategorikan puncak-puncak gunung ini ke dalam area-area independen untuk memelihara berbagai vegetasi. Dengan cara ini, ia dapat meningkatkan produktivitas produk-produk khusus. Tampaknya pemilik Gua Surga ini telah menghabiskan banyak upaya untuk mengelolanya. Hei Loulan berjalan mendekat, berdiri di samping Fang Yuan dan mengamati area tersebut. Fang Yuan malah mengerutkan kening. Pemandangan ini terlalu berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Apakah itu berarti bahwa ratusan tahun kemudian, akan ada perubahan besar pada medan Gua Surga Starry Sky, yang menyebabkannya menjadi sangat berbeda setelah terpecah dan runtuh? Dengan cara ini, ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya tidak dapat memberinya bantuan yang berharga. Hei Loulan mengarahkan pandangannya ke sayap kelelawar kecil di punggung Fang Yuan, bertanya dengan penuh minat, jurus pembunuhmu tidak buruk, di mana kamu membelinya? Menurut aliansi pegunungan bersalju, Fang Yuan tidak dapat berbohong kepada Hei Loulan, tetapi dia dapat memilih untuk tidak membicarakannya. Namun, sayap kelelawar padat yang sebenarnya adalah teknik biasa milik Fang Yuan, dia tidak perlu menyembunyikannya. Dia menjawab dengan jelas, jurus pembunuh ini didasarkan pada peningkatan dari jurus pembunuhku sebelumnya, yang cocok untuk tubuh zombie abadiku. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu perlu mencangkokkan sepasang sayap kelelawar ke punggungmu. Hei Loulan mendengar ini dan mengerutkan kening, meskipun bukan karena dia khawatir akan menghancurkan citranya, dia mengejar kekuatan, tubuh binatang buas juga merupakan tubuh abadi. Sama seperti tubuh kita, para dewa Gu, tubuh mereka mengandung tanda Dao dan lebih dekat dengan hukum tertentu. Sepasang sayap kelelawarmu seharusnya tidak memiliki tanda Dao jalur kekuatan, mereka lebih dekat dengan jalur angin. Dengan memindahkannya begitu saja seperti ini, apakah kamu tidak takut akan terjadi konflik antara jalur kekuatan dan jalur angin, yang mengakibatkan gerakan pembunuh jalur kekuatanmu melemah? Fang Yuan terkekeh, kamu tahu tentang bagaimana Reckless Savage Demon Venerable dapat berubah menjadi semua jenis binatang buas, kan? Tentu saja, Reckless Savage Demon Venerable menciptakan jalur transformasi, dia adalah nenek moyang jalur transformasi. Hei Loulan menjawab, inti dari jalur transformasi adalah mengubah tubuh sendiri menjadi binatang buas atau tanaman,
dan memperoleh kekuatan dan kemampuan mereka pada saat yang sama. Seorang Gu Master jalur transformasi dapat menjadi burung jalur angin, harimau jalur api, atau ikan jalur air, hanya menggunakan satu jalur untuk memproyeksikan jalur yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa tanda dao mereka tidak saling mengganggu? Fang Yuan bertanya. Gu Master jalur transformasi yang hanya mengubah tubuh mereka sendiri belum benar-benar menjelajah ke jalur transformasi. Transformasi yang benar-benar berhasil tidak hanya mengubah penampilan seseorang, tetapi juga memperoleh tanda dao masing-masing binatang buas. Gu Immortal yang menjadi binatang buas tidak hanya memiliki kekuatan, pertahanan, dan kecepatan binatang buas itu sendiri, mereka bahkan dapat memperkuat efek cacing Gu di jalur masing-masing. Itu karena, setiap kali mereka berubah, mereka akan berubah menjadi satu binatang buas, mereka hanya akan memiliki satu jenis tanda dao di tubuh mereka, tidak seperti kamu yang memiliki dua jenis tanda dao yang bercampur menjadi satu, seperti seorang Gu Master yang mencoba mengolah dua jalur. Selain itu, setelah mereka berubah, mereka akan menggunakan cacing Gu yang relevan untuk membersihkan tubuh mereka, menghilangkan semua tanda dao mereka saat ini, sebelum mereka dapat berubah menjadi binatang buas yang memiliki tanda dao lainnya, kata Hei Loulan. Fang Yuan tertawa dengan angkuh, tidak, itu karena mereka belum cukup baik, metode mereka kurang. Reckless Savage Demon Venerable tidak seperti ini, dia memakan binatang buas purba dan membentuk totem binatang buas di tubuhnya, meliputi tanda dao yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memungkinkannya untuk berubah sesuka hati. Ketika kamu menjalani kesengsaraanmu, aku memperoleh infus makna sejati dari Demon Venerable, aku telah menjadi master jalur transformasi. Hei Loulan benar-benar terkejut, artinya, kamu memperoleh petunjuk dari Reckless Savage Demon Venerable, kamu memiliki metode untuk menyeimbangkan tanda dao yang berbeda. Fang Yuan mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya segera setelah itu, aku hanya di alam master, aku hanya dapat menyeimbangkan 3 tanda dao yang berbeda. Aku juga dibatasi oleh transplantasi fisik dan batasan lainnya, sayap kelelawar padat sejati hanya dapat memiliki hingga 3 pasang sayap. Itu adalah tampilan terbesar dari pencapaian alam master jalur transformasiku saat ini. Hei Loulan mendengar kata-kata Fang Yuan dan menjadi sangat tertarik pada sayap kelelawar yang benar-benar padat. Jual jurus pamungkas gerakan ini kepadaku, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menolaknya. Dia telah memodifikasi jurus pamungkas ini setelah berusaha keras, itu adalah metodenya yang unik, bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain. Kecuali dia tidak lagi membutuhkannya di masa mendatang, maka dia akan mempertimbangkan untuk menjual versi yang disederhanakan. Hei Loulan sedikit kecewa karena Fang Yuan menolaknya, tetapi dia tidak terkejut. Jika peran mereka tertukar, dia juga akan menolaknya. Fang Yuan tidak kekurangan batu saripati abadi saat ini. Akhirnya aku mengerti mengapa kamu ingin membunuh kelelawar iblis bintang sekarang. Apa yang dikatakan informasimu? Kelelawar iblis bintang ada di dekat sini. Hei Loulan bertanya. Fang Yuan mengangguk, dari informasiku, itu dekat. Tetapi medan di sini sedikit berbeda, mari kita lihat-lihat dulu. Dia telah mengamati untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat memastikan lokasinya. Tempat dalam ingatannya adalah rawa busuk dengan udara beracun. Namun, di sini, ada gunung-gunung yang berdiri sendiri, bagaimana mungkin ada rawa yang busuk? 2 jam kemudian, 2 sosok menyerang binatang buas yang terpencil. Tubuh binatang buas ini transparan, seperti terbuat dari berlian, sosoknya menyerupai beruang, tetapi sebesar mamut, itu adalah beruang berlian yang jarang terlihat di 5 wilayah. Hei Loulan dan Fang Yuan sedang bertarung melawan beruang berlian. Ambil ini. Fang Yuan terbang di udara, kedelapan lengannya bergerak-gerak saat mereka mengirimkan gumpalan bintik-bintik cahaya bintang. Beruang berlian itu berdiri, melambaikan cakarnya dan menghancurkan cahaya bintang sepenuhnya. Hei Loulan berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan lagi, dia mengangkat kakinya dan menendang perut beruang berlian itu. Beruang berlian itu menggeram, saat tubuhnya yang seperti berlian bersinar, kaki kanan hantu jalur kekuatan raksasa Hei Loulan patah. Tubuh beruang berlian ini mengandung cacing liar yang melawan raksasa jalur kekuatanku. Hei Loulan terkejut, segera mundur. Jurus pembunuh tidaklah tak terkalahkan, mereka memiliki kelemahan dan dapat dilawan. Namun, beruang berlian itu tidak ingin melepaskan Hei Loulan, ia menerkam ke arahnya. Fang Yuan melihat ini dan segera bergegas, gumpalan cahaya bintang di tangannya ditembakkan lebih cepat, seperti hujan deras.
Seketika, beruang berlian itu tidak dapat mengangkat kepalanya dari serangan itu. Ini yang besar, nikmatilah. Fang Yuan mengangkat keempat lengannya ke atas, memanggil gumpalan debu bintang bor es yang besar dan melemparkannya ke bawah. Dengan ledakan keras, seluruh beruang berlian ditutupi oleh debu bintang bor es. Beruang berlian itu diserang oleh debu bintang, ia menggeram kesakitan, ia menjadi sangat marah. Ledakan, pada saat berikutnya, ia menyerbu keluar dari gumpalan cahaya bintang, terbang ke langit. Beruang ini bisa terbang. Fang Yuan adalah yang paling dekat dengannya, terkejut, ia terkena cakar beruang berlian yang terangkat. Bam! Pada saat berikutnya, Fang Yuan seperti bola meriam, ia terbang keluar, menabrak puluhan pohon besar sebelum berhenti. Darah zombinya mengalir keluar, dengan dua lengan yang digunakan untuk memblokir cakar beruang telah terputus, dan tiga patah. Mulut Fang Yuan berkedut, kecelakaan pasti terjadi saat melawan binatang buas yang terpencil. Binatang buas yang terpencil tidak seperti Dewa Gu, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi untuk gu liar mana yang mereka miliki di tubuh mereka, orang tidak dapat mengetahuinya pada kontak pertama. Seperti sebelumnya, beruang berlian itu benar-benar menghilangkan hantu jalur kekuatan Hei Loulan dan terbang ke udara, menyebabkan cedera berat pada Fang Yuan. Baru setelah mengalami beberapa luka, Fang Yuan dan Hei Loulan mengetahui bahwa beruang berlian itu memiliki cacing gu yang sangat kuat. Tidak hanya cacing gu yang melawan hantu jalur kekuatan, ia bahkan memiliki gu terbang yang dapat mengangkat tubuh yang begitu berat ke udara. Mundur, teriak Fang Yuan kepada Hei Loulan. Hei Loulan sudah berniat untuk mundur, ia menghentikan gerakan mematikannya dan melarikan diri bersama Fang Yuan. Beruang berlian itu tidak mengejar mereka, ia mengambil kedua lengan Fang Yuan dan meletakkannya ke dalam mulutnya, mengunyah. Krek, krek, gigi beruang berlian itu tajam. Mereka dengan mudah mematahkan lengan zombie abadi Fang Yuan. Ia terus mengunyah, mengubah lengan itu menjadi daging cincang. Darah zombie hijau mengalir keluar dari celah gigi beruang berlian, dan bau busuk menyebar. Beruang berlian menelan daging zombie dengan ekspresi aneh, tetapi segera membuka mulutnya dan memuntahkan makanan yang baru saja dimakannya. Sungguh rasa yang tidak enak. Beruang berlian itu memiliki ekspresi sembelit saat menatap lengan Fang Yuan yang tersisa dengan jijik, membantingnya ke batu gunung sebelum kembali ke guanya yang berada di puncak gunung dengan kesal. Sesaat kemudian, Fang Yuan dan Hei Loulan diam-diam kembali. Fang Yuan mengambil lengan yang diamputasi, setelah memverifikasinya, dia meletakkannya di luka di tubuhnya. Dia menggunakan cacing gu penyembuh, dan dengan kemampuan pemulihan zombie abadi, lengan yang diamputasi dengan cepat terhubung ke lukanya. Adapun lengan yang tersisa, itu dikunyah oleh beruang berlian. Fang Yuan tidak dapat menggunakannya, dia menghela nafas dan harus meregenerasinya sendiri. Tubuh zombie abadi bukanlah tubuh fana, untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh, dibutuhkan 6 hingga 8 jam. Ini bukan sekadar pertumbuhan kembali bagian-bagian tubuh, jejak dao jalur kekuatan yang relevan harus diisi ulang. Hei Loulan melihat ke pintu masuk gua di titik tertinggi gunung, di gua itu, setidaknya ada 15 kg tanah berlian yang tersisa. Tanah berlian terbentuk dari kotoran beruang berlian, tanah itu dipenuhi dengan nutrisi yang kaya, dan merupakan salah satu tanah yang dapat dijual dengan harga tinggi di surga harta karun kuning. Belum lama ini, Fang Yuan datang ke puncak gunung ini bersama Hei Loulan. Sementara Fang Yuan menarik beruang itu keluar dari gua, Hei Loulan menyelinap masuk dan mengambil ratusan kilogram tanah berlian, tanah itu setidaknya bernilai 30 batu esensi abadi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, 15 kg tanah berlian tidak sepadan dengan risikonya. Pertama kali baik-baik saja, tetapi jika kita mencoba untuk kedua kalinya, dengan lebih banyak permusuhan, beruang berlian itu mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Beruang berlian itu kokoh dan kuat, kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk membunuhnya. Tujuanku adalah kelelawar iblis bintang, karena ia tidak berada di arah ini, mari kita coba arah lain.